Bapa yang sudah bersama-sama dengan kami, yang sebenarnya akan menyampaikan isi hatimu. Kiranya Engkau pakai beliau Tuhan dengan urapan yang luar biasa yang daripada Engkau, sehingga setiap kami umat Tuhan yang datang pada saat ini, sebentar kami pulang juga kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa yang daripada Engkau. Dan setiap kami Bapak umatmu bukan hanya saja menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa, mungkin masih banyak Tuhan umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau pimpin mereka, Kau hantar mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami buka Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
meninggikan nama Dia. Ini tiba saatnya bagi setiap kita. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan buka hati kita. Biar firman yang sebentar disampaikan boleh benar-benar tertanam di dalam setiap hati kita. Dan juga kita bukan hanya pendengar, tetapi setiap kita boleh menjadi pelaku akan firman Allah. Kita akan naikkan sebuah pujian. Bapa, Engkau setia.
kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Engkau setia memelihara kami, Engkau setia memberikan kesehatan kepada setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh hadir dalam rumah-Mu yang suci dan kudus ini. Semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan dalam memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau terus akan menolong dan memberkati serta memelihara hidup kami ya Tuhan. Ketika kami Tuhan merasa bahwa seolah-olah tidak ada orang yang mau peduli dengan kami, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya semua ini bukan karena kekuatan kami, tetapi Roh Kudus menolong, memberi kekuatan kepada kami untuk kami bisa melangkah datang ke dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan waktunya bagi kami untuk kami berdiam, membuka setiap hati kami, supaya firman-Mu yang disampaikan boleh kembali memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga Tuhan Yesus Kristus kami boleh tetap mengiring Engkau sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Engkau berkati saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Yang rindu diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah dengan tatap muka. Tapi sekali lagi, dengan adanya PSBB yang kedua ini, saya berharap, kita semua berharap lebih taat lagi kepada protokol kesehatan, saudara, ya, karena COVID ini semakin merajalela luar biasa. Sebab itu kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita sampai saat pagi hari ini. Ya, saya ingin menyapa juga saudara Bapak Ahwa ya, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau tidak salah minggu lalu juga hadir, karena saya berkesempatan ke Medan, jadi saya belum melihat beliau. Tapi puji nama Tuhan sudah bisa bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memelihara Bapak dan bisa tetap setia beribadah di tempat ini kalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita bulan ini adalah Kristus cukup bagiku, ya. Christ is enough, ya. Christ is enough. Apanya sih yang cukup? Ya. Satu pertanyaan buat kita pada pagi hari ini. Kita bisa menikmati kecukupan dari Kristus, apanya sih? Ya, saudara, saya ingin mengungkapkan kepada Bapak Ibu Saudara, yang cukup kita bisa nikmati dari Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, sebab itu saya coba untuk membuat satu subtema, kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Jadi bukan hanya cukup, tetapi lebih dari cukup. Ya, bahasa kerennya, His grace is more than enough. Ya, saudara, kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Oke, next. Mengapa sih saudara? Kok kita bisa mengatakan Kristus itu cukup bagiku? Saudara, pertanyaan lagi, mengapa kita bisa mengungkapkan kalimat bahwa Kristus itu cukup bagiku? Karena tema kita pada pagi hari ini adalah merupakan suatu ungkapan kita, ya, ungkapan kita semua bahwa Kristus cukup bagiku. Pertanyaannya mengapa? Saudara, sebab kita meyakini bahwa
kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita hidup adalah karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah kita yang maha besar itu memiliki kekayaan jagat raya ini yang tidak terbatas ini, saudara, maka kita bisa memastikan bahwa menjadi anak Allah itu sudah cukup buat kita. Puji nama Tuhan, saudara. Sebab kasih karunia-Nya itu memang dilimpahkan buat kita luar biasa. Jadi jawabannya adalah sebab kita meyakini bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Ayat firman Tuhan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, ya, next. Saudara, ayat mas kita terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada saudara dan kepada saya, supaya saudara dan saya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu saudara, Allah kita itu adalah Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Bapak Ibu saudara, kepada saya, supaya apa? Supaya kita senantiasa berkecukupan, saudara-saudara. Bahkan ditambahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi cukup dengan apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi firman Tuhan katakan bahkan kita akan dilebihkan dengan kebajikan, ya. Saudara, akan ditambahkan itu kebajikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, secara umum saya garis bawahi di sini adalah kasih karunia. Secara umum kasih karunia itu adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang, bukan karena dia melakukan sesuatu yang bernilai yang dilakukan kepada Tuhan, oleh karena dia diberi reward sama Tuhan. Tidak sama sekali, saudara. Tapi anugerah itu diberikan kepada kita yang semestinya kita tidak layak menerima itu, tetapi Allah memberikan itu kepada kita. Saudara, inilah yang disebut dengan kasih karunia. Tetapi secara spesifik ada 2 pengertian sederhana Bapak Ibu Saudara tentang kasih karunia ini. Ya, secara spesifik ada 2 pengertian kasih karunia. Next. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu adalah kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Ya, kebaikan Allah tanpa pamrih itu artinya, ya saudara, walaupun kita merupakan orang-orang berdosa yang layak dihukum, ya, itu salah satunya yang diberikan kepada kita, tetapi Allah memandang kita itu dengan penuh kasih sayang dan mengampuni kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Luar biasa. Ini pengampunan yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa. Kalau kasih karunia ini sudah diberikan kepada kita, saudara, maka kita sanggup mengatakan cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya. Sebagai manusia, kita bisa mengatakan bahwa Kristus itu cukup bagiku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia, ya, kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Next, pengertian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengertian yang kedua, kasih karunia itu adalah
kekuatan Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Nah, kalau tadi adalah pengampunan, ya, kita sudah diberikan pengampunan kepada kita, maka ada karunia lain yang diberikan kepada kita, yaitu kemampuan. Kemampuan untuk apa? Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan selain kasih Tuhan, kekuatan Allah yang memberikan kemampuan, ya. Ketika kita dalam kelemahan, justru kuasa Tuhan itu menjadi sempurna buat kita. Ya, selanjutnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kata Paulus, ya Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita juga inginnya tetap sehat. Tetapi saudara, Rasul Paulus ini adalah memang rasul biasa dalam memberitakan firman. Saudara, Rasul Paulus itu selalu, ya, berdampak atau terdampak dengan penderitaan akibat pelayanannya, saudara. Bahkan di dalam 2 Korintus 12 ini, saudara, penderitaan Paulus itu digambarkan seperti duri dalam daging, ya, seperti sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita kadang-kadang masuk ke dalam satu tantangan hidup, satu percobaan, satu masalah, dan seringkali kita mengatakan bahwa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan saya, ya, saya sudah tidak kuat lagi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, karunia Tuhan itu cukup buat kita, buat Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menghadapi segala masalah-masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang secara manusia kita tidak kuat menghadapi segala masalah yang ada di dunia ini, apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, bukan hanya hal kesehatan, tapi juga soal ekonomi itu menerpa kepada kita, berdampak sangat atas kehidupan sehari-hari kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah menjadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita mengerti, saudara, dan tahu persis bahwa kalau kita sanggup mengatakan Kristus cukup bagiku, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu yang mencukupkan kita. Nah, saudara, lalu bagaimana kita menerapkan Kristus cukup dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saudara, ya, next, belajar hidup sederhana. Ya, belajar hidup sederhana. Orang yang sungguh-sungguh berprinsip Yesus cukup bagiku, maka kita bisa menghayati apa yang dikatakan Paulus. Apa kata Paulus, Bapak Ibu Saudara? Ya, Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hidup di dalam kekurangan, ya, untuk hidup biasa-biasa saja, tidak mengejar yang lebih baik lagi dalam hidup kita, tidak, ya, saudara. Dan kita melihat bahwa Paulus tidak menyebut papan, ya, sandang, pangan, ya, sandang, pangan, tapi tidak menyebut papan. Itu bukan berarti kita tidak boleh beli rumah, kita tidak boleh beli apartemen, kita tidak boleh beli tanah dan lain sebagainya.
Tentu boleh hidup kita lebih dari cukup, saudara. Namun satu kebenaran yang mutlak, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kita diingatkan oleh Paulus bahwa tempat tinggal kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Betul, saudara? Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan rumah kita, Bapak Ibu. Ya, rumah kita yang sebenarnya adalah di surga nanti. Amin, saudara. Sebab itu Rasul Paulus tidak menyebut papan. Ya, yang penting hidup kita, ya, makanan dan pakaian itu cukuplah. Saudara, Rasul Paulus tidak ingin, ya, menghalangi untuk kita menjadi orang yang kaya, saudara. Kalau Tuhan mempercayakan yang lebih kepada Bapak Ibu Saudara, saudara bisa menikmati kekayaan yang lebih, saudara bersyukur, ya, bahwa Tuhan mempercayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara, Rasul Paulus hanya mengingatkan bahwa kalau kita mengejar kekayaan di dunia ini, saudara, maka ada kemungkinan besar kita bisa jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita mau belajar untuk hidup sederhana saja. Hidup sederhana itu artinya kita mengerti apa itu kebutuhan dan kita mengerti apa itu keinginan. Ya, apa sih bedanya keinginan dan kebutuhan? Saudara mungkin sering dengar seminar-seminar itu. Ya, jadi kalau kita ke mall misalnya, kemudian kita mau membeli sesuatu, terus ada pertanyaan kepada kita dalam hati kita, ini keinginan apa kebutuhan? Saudara tes. Kalau itu keinginan berarti bisa ditunda. Tapi kalau kebutuhan, kalau saya tidak beli ini, mungkin besok atau minggu depan saya tidak bisa menggunakan itu. Ya, saudara. Tapi kalau keinginan, saudara, kalau keinginan itu bisa ditunda. Jadi kalau saya tidak beli itu, berarti itu nggak apa-apa. Ya, saudara, itu keinginan. Jadi kita belajar hidup sederhana itu adalah kita mengutamakan kebutuhan. Kalau ada sesuatu yang lebih, kita bisa beli, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Rasul Paulus pada jemaat di Filipi juga mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara, Rasul Paulus selalu melakukan, ya, apa yang dia bisa lakukan untuk melayani Tuhan karena dia punya prinsip bahwa hidupku adalah untuk Kristus. Karena kalau aku mati adalah keuntungan. Dan Korintus 5 ayat 14-15 dikatakan kalau Yesus telah mati untuk kita, kita semua telah mati. Kalau kita hidup bagi Dia yang telah mati bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita percaya bahwa Kristus itu cukup bagi kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengajarkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam Matius 6 ayat 11, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita untuk kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berdoa untuk agar Tuhan memberi hidup dan memberikan makanan kami yang secukupnya. Besok kita berdoa lagi, ya, saudara, untuk Tuhan. Jadi artinya kita selalu bergantung kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu apakah kita tidak boleh, ya, diberikan lebih, saudara? Ya, kita kan butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Tapi pertanyaannya berapa banyak, saudara? Berapa banyak? Kalau kita
boleh diberi oleh Tuhan, maka sebanyak-banyaknya kita jawab. Ya, Tuhan sebanyak-banyaknya berikan aku kepada Tuhan. Berikan aku Tuhan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan kalau perlu seluruh dunia ini diberikan kepada kita. Saudara, apa seperti itu? Berarti kita adalah orang yang serakah. Tetapi di sisi lain kita juga, saudara, tidak ingin sampai kekurangan, ya, sampai kita jatuh miskin, ya. Kita tidak bisa makan sama sekali, saudara. Sebab itu ini ada di antara ini antara yang banyak dengan yang sedikit. Ya cukup, saudara. Ya betul. Bapak mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami ini kepada kita, berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara. Ya, karena kalau kita cukup, maka kita pasti selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerapkan Kristus cukup bagiku dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita belajar hidup untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara, ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 4 mengajarkan kepada kita, aku senantiasa mengucap syukur. Ya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas karunia Allah, ya, yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, ya, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mempercayakan lebih kepada kita, sekali lagi kita harus bersyukur. Kalaupun kita harus bersyukur. Karena Yesaya 45 ayat 7 mengatakan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam, akulah Tuhan yang membuat semua itu. Saudara, apa yang kita miliki, apa yang kita alami, itu bukan karena kebetulan, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semua itu karena semata-mata berkat Allah, pertolongan Allah, campur tangan Allah dalam setiap segi kehidupan kita. Sebab itu saudara, kita meyakini, ya, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kalau seizin Tuhan, kita harus belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Dia. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini, ya, saya tidak tahu permasalahan saudara di tengah-tengah situasi COVID ini, saudara, ya. Tadi saya bilang itu sangat berdampak bagi setiap keluarga, saudara, ya. Tetapi sekali lagi kita mau belajar untuk berkata, Kristus cukup bagiku. Kenapa, saudara? Karena kebaikan Allah yang tanpa pamrih, karena kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, karena karunia Allah yang selalu ada bersama dengan kita, maka kita sanggup mengatakan Kristus cukup bagiku. Amin. Tuhan pada pagi hari ini, dan ada sebuah pujian Bapak Ibu Saudara, ya. Ini karangan Bapak Erastus, ya. Lagunya Tuhan Engkau Kebahagiaan, ya. Lagu Chinese itu. Tuhan kebahagiaanku, ya. Lagunya memang mungkin baru buat Bapak Ibu Saudara, tapi saya rasa sih masih udah ngerti semua. Gampang ya saudara. Mari kita berdiri.
cukup buatku. Bahwa Kristus, karuniamu, kasih karunia Kristus itu cukup bagiku. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh mewarisi kehidupan yang kekal. Dan Tuhan, terima kasih kalau Engkau juga, kasih karuniamu juga memberikan kekuatan kepada kami dalam setiap permasalahan kami, setiap tantangan kami. Engkau siap menolong kami. Kasih karunia Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh mensyukuri apa yang ada pada kami. Karena apa yang kami miliki, apa yang kami alami adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan, kami belajar, kami mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami ingin belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam setiap langkah-langkah hidup kami, mungkin kami mengalami hal-hal yang mengecewakan, tetapi Engkau menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena kami juga mau belajar hidup sederhana. Dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar untuk hidup sederhana, lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa belajar hidup sesuai dengan karunia Tuhan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati saudara kami yang pada pagi hari sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka sedang alami, tetapi kami percaya kasih karunia Tuhan mengingatkan kami semua bahwa Kristus itu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang, ada beberapa pengumuman. Ya, ada pengumuman mengenai Raja Wali Bible
ICU. Saudara, waktu itu terhenti karena COVID ya, dan meskipun sekarang masih COVID tapi akan dilanjutkan secara zooming ya, secara zoom tentang keselamatan. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Tiap hari Rabu pertama dan ketiga mulai Oktober, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti sesi-sesi sebelumnya, Saudara bisa mengikuti mulai Rabu pertama di bulan Oktober dan Rabu ketiga. Nah, bagi Saudara yang rindu untuk mengikuti, Saudara bisa daftar kembali, daftar ulang kepada Bapak Henry ya, dan peserta sangat terbatas, hanya diberi kesempatan 30 orang. Karena kalau kita zoom, saudara, mungkin repot juga melihatnya ya. Kalau lebih banyak, terlalu banyak. Jadi dibatasi hanya 30 orang. Ya, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sementara, ya, saudara, kita tetap beribadah meskipun ada PSBB yang kedua ini. Tetap kita masih beribadah secara tatap muka, tapi sambil dievaluasi ya Bapak Ibu Saudara. Kita masih terus mengevaluasi dan Bapak Ibu Saudara bisa cek di grup Saudara. Maka nanti setiap hari Sabtu itu ada pengumuman ya, setiap hari Sabtu ada pengumuman lewat grup. Jadi Bapak Ibu, apakah ada ibadah di hari Minggunya, Saudara bisa cek di grup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk grup, Saudara bisa daftarkan kepada stafnya Pak Henok ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada pengumuman lain yang bisa ditampilkan? Tidak ada. Oke. Terima kasih Saudara. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita akan sisipkan dalam doa kita untuk Ibu Esther yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra, untuk Bapak Paulus ya, untuk Saudara Dina Arno dan saudara-saudara yang lain yang mungkin Saudara ingat ya, Saudara berdoa saat ibadah syafaat nanti, dan juga untuk Bapak yang dalam keadaan sakit dan pemulihan, sedang dalam proses pemulihan, yaitu yang bernama Saudara Denny dan dari Stefani. Kita berdoa supaya Tuhan terus memulihkan sehingga kesehatannya kembali prima dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ada tambahan, Bu? Oke. Terima kasih. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala saja dulu, saudara. Oh ya, sebentar kalau saudara pulang, saudara di sana di belakang ada keranjang untuk memberikan persembahan ya, ada 2 keranjang, persembahan 1, persembahan kedua. Dan sekali lagi nanti kalau saudara pulang tetap jaga jarak ya, physical distancing ya, saudara tetap jaga jarak, jangan berdesak-desakan gitu ya, tetap masker digunakan. Saya kira itu saja dari saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Engkau begitu baik. Engkau selalu baik buat kami ya Tuhan. Engkau terus memelihara hidup kami sehingga sampai saat pagi hari ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan lewat firman-Mu. Kami juga boleh mengucapkan syukur kami lewat puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan yang Engkau berkati jemaat kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka ya, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka lakukan, supaya Tuhan tambah-tambahkan dan mereka boleh berkata bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang tidak bisa hadir, mungkin mereka dalam keadaan khawatir dan lain sebagainya, atau mungkin mereka dalam keadaan sakit seperti Bapak Paulus, Ibu Esther, Ibu Dina dan lain-lain, dan juga putra-putri dari Bapak Ahwan, Saudara Denny dan Saudara Stefani yang dalam keadaan pemulihan
Tuhan Engkau tolong terus berikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat negara kami Indonesia yang dipimpin oleh Presiden kami Jokowi. Biarlah Tuhan Engkau terus berikan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden beserta menteri-menterinya, Menko dan Menteri. Saudara, puji nama Tuhan, kami percaya Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan hikmat akal budi kepada mereka yang mengurus negara kami. Kami percaya Tuhan akan membawa negara kami pada satu negara yang adil dan makmur. Juga kota kami Jakarta, Kau tolong supaya gubernur kami Kau berikan kebijaksanaan, berikan hikmat akal budi, supaya dia terus boleh memimpin kota kami ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Dia yang sumber berkat itu. Dia akan memberkati saudara jika saudara sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup saudara, maka Dia akan memberkati saudara. Dia akan memberkati pekerjaanmu, Dia akan memberkati seluruh aktivitasmu, studimu. Tuhan akan memberkati engkau. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat pulang. Silakan dulu. Kita akan bersilakan kepada Tuhan untuk berjalan ke belakang menyapa Bapak Ibu sekalian. Kita